Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal pamer jalan tanpa oli dari produsen aditif. Jadi ada pemirsa yang menunjukkan kepada penulis ada tuh hujan, ada pabrikan aditif Lupromax ya, yang pamer mobil bisa jalan tanpa oli hingga 269 km atau bagaimana itu. Hari ini kita akan mencoba dan berupaya untuk memecahkan rekor muri, bahkan rekor dunia ya Pak ya, dalam ketahanan mobil dan motor berjalan tanpa pelumas ya. Karena rekor yang sebelumnya itu adalah rekor dunia, maka dengan sendirinya pengembangan ini juga merupakan rekor dunia. Nah ini katanya disebut suatu prestasi hebat, sebuah sebuah demo yang menunjukkan betapa hebatnya sebuah aditif oli mesin, katanya gitu. Nggak cuma Lupromax saja sih sebenarnya yang melakukan demo kendaraan jalan tanpa oli, merek-merek lain juga ada. Tunggu. Oh, ya tahu Gardan. Habis. Apa nih? Cabut gigi. Jam di jalan toh. Sudah. Netes, si netes. Jeśli się jakby było, gdyby zlać olej z samochodu i zacząć nim mocne katusze. Zobaczcie to. Najpierw popatrzyliśmy na podnośniku, czy w ogóle da to radę odpalić, czy to będzie działało. Oczywiście, bez problemu Golf, tak jak widzicie, chodził nam prawie 30 minut bez
miski olejowej, bez pokrywy zaworów, żeby nie było, że to fake. Następnie, no nie mogę być nie sobą, wyjechałem nim w teren na nasz zamknięty plac i co? I do odcinki go, tak, na filmie, tak. I z lewa do prawa, i z lewa do prawa. Ile zajęło? 20 minut, no niestety silnik nam się poddał. Ja rozumiem, no to są niekontrolowane, ekstremalne warunki dla tego silnika, natomiast zawsze mi się marzyło, żeby znaleźć gdzieś kawałek korbowodu od dołu albo panewki, więc wpadliśmy na bardzo głupi pomysł. Jaki? Zobaczcie. No i niestety na naszej zamkniętej drodze tutaj przy warsztacie bardzo długo nam się poddawał ten samochód. Zapięty na drugim biegu, sprzęgło puszczone i co? I jedzie i w jedną, i drugą, i w jedną, i drugą. Aż w końcu co? Finalnie, zobaczcie. No, finalnie przy 5000 czy 6000 obrotów z samochodu dołem wypadło. No, kto umie rozróżnić takie rzeczy, nie? Wiecie, co to jest? Korbowody, nie? Kawałek gdzieś tutaj może paneweczki, tak? A tutaj korba. Nie, no fajnie. Generalnie fajnie. Teraz zastanawiacie się, czy samochód po tym czymś takim by odpalił? Zobaczcie. Dan merek-merek lain ini sama juga, produsen aditif oli. Dulu zamannya orang itu masih apa ya, masih lugu. Itu ada yang namanya TV media ya, itu TV isinya iklan tok. Iklan produk. Waduh, hujan. Nah, aduh. Ya, akhiri, maaf ya, penulis akhiri aja. Penulis sambung nanti sambil ganti ya. Ya sudah. Ya sudah agak reda nih, penulis teruskan lagi. Jadi merek-merek lain pun sama ya, banyak yang melakukan uji, apa itu, bukan uji ya, pamer tanpa menjalankan mesin tanpa oli. Dulu zaman TV media, zaman muncul TV yang isinya iklan tok gitu, sampai punya gerai khusus TV media. Nah itu ada produk yang
melakukan hal yang sama, dilakukan di motor balap, dijalankan di RPM tinggi. Jadi sorry, bukan motor, mobil ya, mobil apa itu, NASCAR atau apa. Jadi mobilnya itu dijalankan setempat, terus digeber aja rem tinggi, gitu ya. Terus olinya dikuras, sudah pakai produk Duralup ya, sudah digeber kencang, terus olinya dikuras. Habis dikuras itu digeber terus, jadi dilihatkan tekanan olinya turun, terus digeber gitu. Entah yang dilihatkan itu apanya ya, kayak dramatik tuh, RPM-nya makin lama makin naik, RPM makin lama makin naik. Jadi heboh gitulah demonstrasinya itu. Finally, we tested Duralube. Tell us about Duralube. Okay, this is a complete lubricant that has absolutely no solids in it, no Teflons, mollies, any kind of plastics or silicones or graphite. Here we go. Where's the ampere? Stop. Wait, we don't have to stop, do we? No, we don't really have to. All right, stop, it's no. running right at 5. Do we hear any squeaking? No. Quiet. What do you think about this? Unbelievable so far. Now, I just ran that about 15 or 20 seconds. I rotate this way. Look at the difference. Do you see the difference? Difference between night and day. What do you think? Big difference. Perform a full power run on this 500 horsepower engine with no oil in it. No way, Jim. There just isn't no way. Only when I offered him whatever it would take to cover any damages from an exploding engine did he agree. Come on. If you're willing to pay for it, I guess we'd have to do it. So out came the oil. It wasn't long before the tension began to mount. Severe engine damage would have happened by now. Already? Yes. The fact that it's still running and still seems to be in operative norms, what does that mean? The Duralube is, obviously, it has attached itself to the engine components and still protecting it. As we claim. As the manufacturer and the Duralube Corporation claims, yes. Well, here's our oil pressure right here, and it's only got a half a quart or so in there. We're down to 20 pounds of oil pressure. What should normally be there? Right now, about 60 pounds. We're down to 18 pounds of oil pressure. Right now, normally I'd be in a panic situation. I'm starting to get a little, getting nervous here. Randy? The rest of the oil is coming out slow. It's still coming. What do you think we have left? Virtually empty? Virtually. All right, what I think we ought to do right now, he's running the RPMs. We're up to already 2,700 RPMs. 240, 224, 254, 260, 292, 302, 348, 409, 453, 473, 482, 520, 525 with no! Unbelievable! I don't believe it! Oh my God! Oh my, get in here! Unbelievable! Look! Ya itu juga dulu ada. Tapi nah, pertanyaannya apakah benar bahwa dengan demo seperti itu menunjukkan oli itu memberikan perlindungan yang kita inginkan? Dan pertanyaan lagi, apakah demo seperti itu memang benar-benar menunjukkan kemampuan dari oli? Apakah cuma oli hebat saja yang bisa melakukan hal itu? Nah, dari sisi perlindungan dulu. Perlindungan oli itu macam-macam ya. Oli itu nggak sekali jalan terus terusan gitu ya. Mesin itu dinyalakan, dimatikan, dinyalakan, dimatikan. Terus film strength itu penting. Tapi ya bisa dibantu oleh aditif juga, ingat ya. Film strength-nya oli itu penting, tapi aditif oli pun bisa memberikan kontribusi.
Dan demo-demo itu menunjukkan kemampuan dari aditifnya, bukan kemampuan dari bahan olinya. Dan pabrikan-pabrikan yang sering demo-demo seperti itu aku pernah dianggap bohong sama FTC, Federal Trade Committee, pengawas produk apa ya, lembaga perlindungan konsumennya Amerika lah, gitulah kesarannya gitu. Jadi oli-oli semacam itu dianggap membohongi masyarakat, karena ternyata dalam kenyataan pelindungannya tidak seperti yang dijanjikan. Karena apa? Ya karena sebenarnya hal itu bisa jadi adalah trik. Ya perhatikan ya, video demonstrasi seperti itu biasanya tidak menunjukkan suara motornya, pakai suara-suara penyemangat gitu kan, pakai musik, pakai ya intro gitu, tapi suara kendaraannya sendiri nggak didengarkan. Paling nggak kalau sudah sampai tujuan nggak didengarkan. Karena apa? Ya aus kan ya. Dan ingat ya, kendaraan yang aus pun masih bisa tetap jalan. Nggak sampai duk ngandet itu, enggak kalau aus itu. Jadi cara kerjanya gini. Oli itu kan ada aditif. Aditif itu ada aditif ZDDP, ada aditif EP, extreme pressure. Aditif ini, dua aditif ini bekerja ketika suhu mesin sudah panas, ketika apa, terjadi gesekan antar mesin. Jadi apa, aditif ini sifatnya kan konsumtif ya. Kalau sudah apa, habis ya habis. Nah, konsumtifnya kenapa? Yang satu karena lapisannya berkurang, yang kedua karena suhunya sudah nggak panas lagi. Jadi misalnya ya, aditif ini kepake gitu ya, gitu ya. Nah nanti kan terbentuk lapisan pelindung yang kuat ya dari padatan aditifnya itu. Nah, ini bisa mengurangi aus sama bisa mengurangi hambatan. Mengurangi hambatan ini nggak terlalu dipentingkan ya kalau dalam uji kendaraan tanpa oli. Aus juga nggak peduli dah. Jadi makanya nggak ada apa, nggak dimunculkan suaranya. Yang penting aditif ini salah satu yang bisa membantu ketika oli itu tidak bisa, maksudnya cairan olinya tidak bisa melindungi antara kedua permukaan logam. Jadi walau olinya sudah nggak ada, selama lapisan padatan aditif tersebut sukses membentuk lapisan pelindung, ya ausnya bisa dikurangi. Jadi karena itulah maka kalau demo-demo itu kendaraan di jalanku dulu setengah jam atau berapa, atau kalau perlu dibuat kebut-kebutan, player gitu, atau ya pokoknya gimana caranya membebani mesin lah. Terus habis gitu sudah dibebani mesinnya, dikuras, habis dikuras ya langsung dinyalakan lagi.
Kita akan masukkan semuanya. Kemudian setelah itu setengah jam kita nyalakan motor. Kemudian setelah dinyalakan motor setengah jam, baru nanti kita akan keluarkan semua oli. Setelah dikeluarkan, dimasukkan lagi sejumlah kurang lebih 1 botol. Nah, motor dimatikan dan kita akan keluarkan seluruh olinya. Olinya dikeluarkan semua. Sekarang dinyalakan salo ya. Sekarang sudah siap untuk dinyalakan dan dijalankan kurang lebih 2 jam. Kecepatan rata-rata 50 km per jam, 45-50 km per jam. Kita lanjut lagi. Tanpa 87 km tanpa mesin tanpa berhenti. Ini betul Kang tadi waktu. Soalnya kalau mesin sempat dingin, maka ya lapisan aditifnya ini akan rontok. Kalau rontok ya nggak terlindungi lagi. Makanya ada cara itu. Jadi aditif-aditif yang kayak apa, terutama Lupromax kan, itu testimoninya kan mesin itu jadi halus setelah dipakai kira-kira lebih dari 5 menit atau berapa gitu loh. Pokoknya nggak langsung kan. Soalnya yang ditingkatkan bukan film strength olinya, bukan kemampuan cairan olinya dalam apa, melapisi dalam mencegah gesekan antara komponen logam, tapi yang dirubah adalah yaitu tambahan aditif EP atau anti ausnya. Aduh, hujan lagi ya. Ya pokoknya itu ya triknya ya. Yang penting mesin dipanasi, terus dalam kondisi mesin panas itu kendaraan dibawa langsung. Nah, jadi ya menjaga mesin panas itu penting. Wes, sebenarnya normal enggak sih kendaraan itu dipakai tanpa oli? Memungkinkan apa enggak kendaraan dijalankan tanpa oli? Ya sebenarnya kalau kita jeli ya, kita baca-baca testimoni di orang yang motornya penyakitan atau ya orang yang nyoba-nyoba oli itu, sebenarnya orang itu bisa aja tanpa sadar nggak pakai oli, olinya habis gitu, nggak sadar. Jadi kendaraan jalan tanpa oli itu sebenarnya sesuatu yang memungkinkan dan bisa terjadi, apalagi kalau yang yang pengendaranya itu orangnya nggak peduli ya. Jadi kalau penulis kan suara motor kasar sedikit langsung, wah oli ini sudah mau habis nih gitu. Tapi kan kalau orang-orang ya cuek toh seringnya ya, suara mesin kasar dianggap normal karena ya saya sudah mengikuti rekomendasi pabrik, katanya 2000 ya, katanya 4000 ya 4000, suaranya kasar ini ya wajar gitu ya, dianggap dianggap normal suara kasar. Nah,
Dan oleh karena itu kadang ada yang ketika ngedrain oli tinggal sedikit sekali. Kok bisa habis, nggak ngerti gitu loh. Kok bisa? Bahkan ada yang habis sama sekali, nggak ada. Itu juga terjadi. Ada yang datang ke bengkel itu olinya habis sama sekali, itu ada. Ada. Apa? Tinggal 3 tetes. Belum naik, tunggu. Dan sepertinya ini banyak terjadi, cuma jarang masuk YouTube. Ya walau ada juga yang di YouTube. Jadi oli habis ini orang nggak sadar loh ya. Oli habis nggak sadar. Nah wis ini aja lah wis. Orang oli habis nggak sadar ini wis. Saat nggak sadar itu motor dipakai berapa kilo. Padahal olinya juga oli standar pabrik lah, oli murah-murah lah, nggak pakai aditif yang aneh-aneh. Jadi kalau lihat pengalaman yang itu, rasanya nggak butuh yang spesial, yang nggak butuh yang aditif super gitu ya. Tapi ya memang suaranya kasar, cuma rasanya kok suara kasarnya ya nggak beda lah dengan ketika masih pakai oli rekomendasi pabrikan, ketika periode penggantian olinya sudah telat ya. Jadi apa ya? Sebenarnya nggak perlu terlalu diheboh-hebohkan lah kalau misalnya ada produk oli atau aditif oli yang mendemokan kendaraan tanpa oli, walau itu masuk rekor muri apa, bisa jadi ada orang ya wis orang yang sering ngaku-ngaku pakai oli rekomendasi, sering ngaku-ngaku long drain segalanya, yang olinya habis tapi nggak sadar. Ya itulah bukan hal-hal yang spesial. Bisa jadi yang mereka ini 1000 km tanpa pakai oli itu bisa saja terjadi, bukan sesuatu yang wah hebat. Terus mesinnya bagaimana? Ya kalau mesin ya jangan bicara, paling sudah aus nggak karu-karuan, oblang nggak karu-karuan. Tapi ya mesin masih tetap jalan. Yang mengganggu kan cuma suaranya tok. Tapi kan jalan motornya, nggak berhenti gara-gara olinya habis, enggak. Ya kalau logikanya lah, barangnya itu kan logam kan. Gesekan logam dengan logam separah-parahnya wis, itu kan mesti nggak mungkin cepet langsung habis itu, soalnya kan bukan plastik. Logam dengan logam, noken as dengan pelatuknya, ring piston dengan sampingnya, mungkin baret, mungkin
beset-beset segala macam, tapi kan nggak langsung habis. Banyak kan orang yang kasus mesin suaranya kasar masih tetap jalan. Banyak kan kasus oli yang nggak layak pakai, oli rekomendasi pabrik itu yang apa? Motornya masih tetap bisa jalan walau suaranya kasar nggak karu-karuan. Ya itulah. Jadi demo motor jalan tanpa oli atau mobil jalan tanpa oli itu apa ya, nggak usah dianggap spesial lah. Banyak orang yang sudah melakukannya, orang yang ganti olinya telat atau nggak tahu kalau olinya habis karena nuruti rekomendasi bengkel, karena nuruti rekomendasi pabrik. Ganti oli 4.000 km padahal olinya sudah habis waktu 1.500 misalnya. Ya intinya oli mesin habis terus motor masih jalan itu normal. Nah, yang kita perlu perhatikan adalah mengapa kok orang-orang yang kehabisan oli terus motornya tetap dipakai jalan ini, kok bisa nggak tahu olinya habis? Mengapa itu bisa terjadi? Berarti kan antara motor pakai oli dan motor nggak ada olinya, nggak tahu bedanya mereka. Jadi mereka merasa baik-baik saja itu karena mereka tidak bisa membedakan antara olinya habis dengan saat motor masih ada olinya. Nah, ini sesuatu yang mengkhawatirkan ya. Mengapa itu bisa terjadi? Ya, ini merupakan contoh ya, kalau menurut penulis ini merupakan contoh bahwa oli rekomendasi pabrikan itu bisa nggak ketahuan kalau dibedakan dengan olinya habis itu. Jadi antara oli habis dengan oli belum habis itu nggak bisa dibedakan. Jadi kalau misalnya kita pakai oli kental ya, pakai oli pakai buatan Pertamina lah yang lebih awet ya. Jangan bicara soal extend, jangan bicara soal evaluator dulu ya. Itu oli kalau kental itu kan ada tahap encernya, terus nanti ada tahap kental lagi. Nah itu bisa nggak kerasa, suara mesin bisa tetap halus. Tapi kalau oli pabrikan beda ya. Oli ini dalam waktu beberapa ratus kilometer sudah jadi encer kan, karena ya olinya nggak berkualitas. Nah itu suara mesin kasar. Kalau orang merasa bahwa suara kasar itu normal, maka dia tidak akan bisa bedakan antara oli apakah mesin masih ada olinya dan enggak, karena ya kasarnya sama seperti itu. Jadi kemampuan oli rekomendasi pabrikan ya, mau Yamaluk atau MPX2, setelah beberapa kilometer kan bikin suara mesin kasar, kasak, kayak suara muncul kayak suara amplas gitu ya. Nah itu sudah mirip dengan suara ketika mesin nggak ada olinya. Jadi oli ya, walau mungkin warnanya masih jernih, walau kelihatan bagus gitu ya, itu bisa aja sudah hilang kemampuannya melindungi mesin. Jadi kan penulis jelaskan sebelumnya kalau oli sintetik itu kelemahannya adalah film strength-nya kurang. Nah saking jeleknya bahan oli sintetik ini sampai seperti kalau nggak ada olinya. Menurut penulis berkiranya begitu. Mengapa kok orang-orang banyak yang olinya habis tapi nggak sadar? Menurut penulis gitu, karena mereka menganggap suara kasar yang dihasilkan oleh oli yang kemampuannya kurang tersebut merupakan hal yang wajar.
Sementara itu orang yang memperhatikan suara mesin nggak akan sampai mengalami seperti itu pastinya. Sebelum olinya habis, dia pasti akan sadar dulu, loh, iki kok mesin rasanya kayak kasar suaranya, kok rasanya nggak enak tarikannya. Jadi sebelum betul-betul habis, pasti sadar. Jadi kalau orang memperhatikan tarikan mesin itu maksudnya yang kalau awal itu terutama ya, kan mesin hambatannya paling tinggi di RPM rendah. Kalau buka gas awal, buka gas sedikit gitu, mulai buka gas sampai diputar cedit gitu lah. Nah itu kan kalau olinya bagus langsung ngacir gitu kan. Kalau olinya jelek kayak kehambat gitu. Nah, ada suara kayak amplas terus kayak kehambat. Itu pengalaman penulis ketika pakai Yamalu Supermatic ketika umur olinya sudah 400 km habis ganti oli. Terus ya itu HMMP2 sekitar 300 km sudah ganti oli. Kayak gitu rasanya, feelingnya. Begitu pakai oli yang yang layak pakai ya, saat Honda Beat dulu pakai Valvoline 10W40, terus untuk NMAX ini Fastron Techno 15W50 langsung kerasa lega gitu. Lu kan pernah buat videonya ya, lega gitu, kok rasanya kayak licin banget mau mesin itu. Ya itulah, kalau orang tidak memperdulikan ciri-ciri itu ya, misalnya 400 km sudah terasa kayak gitu terus diteruskan hingga 4000 km, rasanya orangnya nggak akan bakal tahu bahwa oli mesinnya habis. Terus soal aditif itu gimana? Aditif yang pamer kayak gitu, ya perlu diketahui lah, aditif kayak gitu ada keterbatasannya. Bukan soal mesin kopling basah ya, bukan soal motor manual nggak boleh pakai aditif gitu banyak-banyak, enggak. Aditif gitu itu kan sebenarnya nggak boleh terlalu banyak, nggak perlu terlalu banyak. Karena apa? Karena pelindungan mesin yang utama itu bukan dari aditif tersebut. Aditif tersebut cuma membantu ketika olinya sudah nggak, film strength olinya sudah nggak kuat. Film strength oli nggak kuat itu dari ketika sudah sangat panas atau ketika dikocok-kocok RPM tinggi, dua itu. Kalau yang dari sisi olinya ya. Jadi penulis nggak bahas soal beban berat macam-macam, tapi ya terutama dari itu. Jadi bahan oli itu kemampuannya kan terbatas, viscosity index-nya kan terbatas. Untuk bisa tetap encer di suhu dingin dikasih aditif viscosity index improver. Viscosity index improver ini membuat oli yang encer bisa jadi lebih kental ketika di suhu tinggi. Jadi bukan oli kental dibuat lebih encer ya, maaf penulis tadi salah jelaskan, tapi oli encer dibuat bisa jadi lebih kental di suhu tinggi. Nah, aditif improver ini nggak tahan dengan CR, nggak tahan dengan RPM tinggi. Ini yang membuat kemampuan oli berkurang. Kalau sudah berkurang gini baru aditifnya berpengaruh. Ya yang pertama bahan olinya yang lebih bagus dulu, jangan aditifnya dulu. Ya wis itu aja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.